Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desyahrudin, NIM 2109102011192. Di sini saya akan coba menjelaskan tugas ujian akhir semester dari studi implementasi kebijakan. Di sini saya akan coba membahas apa itu implementasi kebijakan jemput bola perekaman IKTP untuk disabilitas di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Palembang. Pada analisis ini terdapat beberapa subtema bahasan. Yang pertama yaitu adalah gambaran umum, yang kedua ada tujuan implementasi, yang ketiga ada lokasi pengimplementasian kebijakan, yang keempat ada konsep implementasi yang digunakan, yang kelima kesimpulan, dan yang terakhir adalah saran. Secara besar, garis gambaran umum implementasi kebijakan jemput bola perekaman IKTP untuk disabilitas di Dukcapil Kota Palembang adalah di mana pertanggungjawaban dari perangkat pemerintah Kota Palembang yang melakukan pelayanan dalam bidang administrasi kependudukan meliputi kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan yang hasilnya nanti untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Nah, saat ini administrasi kependudukan menjadi hal yang sangat penting karena dapat menjamin seluruh warga negara terkecuali memiliki keabsahan identitas dan kepastian hukum secara nasional serta dengan adil dan merata mendapatkan pengakuan status yang sah atas semua peristiwa administrasi kependudukan. Sebagai warga negara seringkali menemukan beberapa kesulitan untuk mengakses pelayanan administrasi kependudukan itu sendiri. Salah satunya ialah para penyandang disabilitas yang secara umum memiliki kendala ketidakmampuan fisik maupun non-fisik dari individu tersebut untuk secara langsung mengakses pelayanan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah harus memastikan pelayanan administrasi kependudukan yang diselenggarakan dapat diakses oleh kalangan atau lapisan masyarakat manapun, di mana penyandang disabilitas ini seringkali menjadi kelompok marginal dalam mengakses pelayanan dan seringkali tidak mendapati perhatian utama dari pelayanan itu sendiri. Tujuan dari implementasi kebijakannya itu sendiri adalah di mana para warga negara yang menyandang disabilitas agak sulit dalam mengakses administrasi kependudukan itu sendiri. Nah, permasalahan dalam hal ini pada masyarakat penyandang disabilitas perlu adanya jaminan dan akses dokumen kependudukan melalui pendataan sebagai dasar penertiban dokumen kependudukan. Hal ini berdasar Permendagri nomor 96 tahun 2019 tentang pendataan dan penertiban dokumen kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan, di mana para penyandang disabilitas administrasi kependudukan merupakan salah satu dokumen kependudukan yang disebabkan oleh keterbatasan fisik. Selanjutnya diperlukan adanya sinkronisasi penataan perekaman IKTP oleh masyarakat disabilitas dikarenakan masih banyak masyarakat penyandang disabilitas belum tersinkronasi dengan baik. Selanjutnya itu ialah memberikan kesempatan dan hak yang sama pada masyarakat disabilitas yang sulit jika harus mendatangi kantor Dukcapil jika ingin melakukan perekaman IKTP. Dengan adanya inovasi jemput bola, maka masyarakat penyandang disabilitas bisa merasakan hak yang sama dengan masyarakat umum lainnya. Nah, selanjutnya itu ialah memberikan pemerataan pelayanan yang responsif dan prima melalui inovasi pelayanan jemput bola, administrasi perekaman IKTP bagi disabilitas. Berupa pendataan dan perekaman IKTP dengan mendatangi tempat yang sudah ditentukan sejauh ini, meliputi rumah warga, panti sosial, rumah sakit, sekolah luar biasa, dan tempat penampungan lain yang terikat. Lokasi dari implementasi kebijakan itu sendiri berdasarkan analisa yang saya lakukan itu terjadi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, di mana mereka mengeluarkan kebijakan yang responsif untuk meningkatkan pelayanan yang prima bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Dengan begitu, melalui inovasi
pelayanan jemput bola, administrasi perekaman IKTP bagi disabilitas, maka cakupan pengimplementasian kebijakan jemput bola dalam perekaman IKTP ini sudah dilakukan oleh Dinas Dukcapil Kota Palembang saja, sehingga cakupan pengimplementasian kebijakan masih termasuk ke dalam cakupan daerah. Selanjutnya yaitu adanya konsep implementasi yang digunakan pada implementasi kebijakan jemput bola perekaman IKTP bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa pendekatan dalam analisis kebijakan kali ini, yaitu melalui pendekatan top-down, berdasarkan model implementasi kebijakan dari George C. Edward III, yang mana di dalamnya memiliki 4 variabel sebagai berikut. Yang pertama komunikasi, yang kedua sumber daya, yang ketiga disposisi, dan keempat ada struktur birokrasi. Baik, pada variabel yang pertama dari model implementasi kebijakan George C. Edward yaitu ada variabel komunikasi. Nah, pada tahap implementasi kebijakan ini, Dukcapil Kota Palembang sudah melakukan sosialisasi terhadap perekaman IKTP Kota Palembang, di mana sosialisasi tersebut seharusnya bisa menjadi awal pendekatan yang baik untuk para penyandang disabilitas agar mereka mau untuk turut berpartisipasi mengikuti kebijakan ini, sehingga tidak ada keterlambatan sinkronasi pengolahan data administrasi kependudukan yang juga pada akhirnya akan menjadi alat transmisi komunikasi yang penting antar pelaksana tugas dan sasaran itu sendiri, sehingga capaian tujuan akan dikehendaki dari kebijakan itu sendiri. Nah, mungkin selanjutnya pada komunikasi itu sendiri ada terdapat website Dukcapil Palembang sebagai alat komunikasi yang dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi ini. Variabel yang kedua itu adalah variabel sumber daya. Pada tahap implementasi kebijakan ini, Dukcapil Kota Palembang sudah memiliki beberapa sumber daya yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan. Terdapat 2 sumber daya, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Pada sumber daya manusia, kebijakan ini dimulai pada tahun 2019, sehingga masih belum adanya petugas pelaksana kebijakan yang masih belum sempurna karena belum adanya aturan yang pasti mengenai daftar petugas rutin yang akan menjadi pelaksana kebijakan dan terbentur dengan jam kantor pegawai itu sendiri. Ditambah lagi dengan melihat instansi ini merupakan salah satu instansi yang setiap harinya melakukan kegiatan pendataan di kantor, maka kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan dokumentasi pada kegiatan pendataan IKTP pada masyarakat disabilitas agak kurang, sehingga diperlukan adanya pelayanan yang ekstra dan sumber daya yang lebih banyak. Yang ketiga itu ada variabel disposisi. Nah, pada tahap ini Dukcapil Kota Palembang melakukan disposisi, yaitu para pelaksana kebijakan merupakan komitmen pelaksana terhadap kebijakan dan harus bersikap responsif terhadap lingkungan sekitar. Pada variabel ini juga tidak dilaksanakan dengan baik, maka menimbulkan beberapa hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan itu sendiri, sehingga adanya personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan atau tidak sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri. Karena itu diperlukan adanya pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan yang harus merupakan orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun sangat disayangkan bahwa pelaksanaan perekaman IKTP untuk masyarakat disabilitas masih sangat minim, dikarenakan respon para implementer kebijakan itu sendiri baru mengeluarkan kebijakan dengan waktu yang cukup lama, berupa inovasi pelayanan jemput bola perekaman IKTP bagi disabilitas ketika adanya perintah dari Kementerian
Kemendagri melalui Permendagri 96 tahun 2019, sehingga rekapitulasi data jemput bola administrasi perekaman IKTP bagi masyarakat disabilitas baru tercatat sebanyak 939 orang yang terekam, sedangkan jumlah yang seharusnya sudah tercapai atau yang sudah berumur 17 tahun dan sudah bisa dilakukan pendataan itu sudah wajib memiliki KTP, di mana jumlah penyandang disabilitas pada Kota Palembang yang sudah menyentuh angka umur 17 tahun itu berjumlah 1.595 orang. Terakhir adalah variabel struktur birokrasi. Nah, pada variabel ini tentu akan dilihat bagaimana para implementer yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengimplementasian kebijakan itu sendiri. Aspek penting yang mendukung hal tersebut ialah adanya standar operationing procedure atau SOP. SOP ini akan menjadi pedoman bagi setiap implementer yang akan bertindak. Selanjutnya juga ditemukan belum adanya SOP mengenai kebijakan ini yang dibuat dalam dokumen standar pelayanan pada instansi tersebut. Padahal SOP merupakan salah satu acuan implementer dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini juga sangat penting bagi sasaran kebijakan dan publik untuk mengetahui SOP dari kebijakan tersebut, sehingga adanya kejelasan informasi yang diberikan. Tidak jelasnya SOP di antara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya akan berdampak pada kemungkinan gagalnya pelaksanaan pada suatu kebijakan. Berdasarkan beberapa uraian penjelasan variabel terkait, maka saya dapat menyimpulkan jika tahap implementasi kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih perlu adanya perbaikan karena dalam prosesnya implementasi ini masih belum sempurna dalam pelaksanaannya, karena disebabkan beberapa hambatan ataupun kekurangan-kekurangan yang terjadi pada masing-masing variabel. Saran yang dapat diambil dari apa yang sudah saya analisis adalah inovasi pelayanan jemput bola administrasi perekaman IKTP bagi disabilitas merupakan salah satu bentuk pelayanan prima yang responsif untuk pendataan dan perekaman IKTP dengan mendatangi tempat yang sudah ditentukan, meliputi rumah warga, panti sosial, rumah sakit, sekolah luar biasa, dan tempat penampungan lain yang terkait. Maka dari itu sangat perlu pelayanan yang ekstra karena disabilitas merupakan sasaran kebijakan, karena mereka merupakan kaum yang rentan dan masih terkurung dalam stigma yang menganggap mereka tidak memiliki keberdayaan sehingga menimbulkan eksklusivitas sosial di kalangan masyarakat. Pelayanan inovasi ini dalam pelaksanaannya dapat harus lebih diperhatikan kembali dan segera memperbaiki beberapa kendala yang terjadi di lapangan dan di dalam lingkungan internal sendiri, seperti menambahkan adanya ahli profesional untuk menangani disabilitas tertentu, yang kedua adanya sinkronasi data dengan pihak yang terkait, dan kemudian juga dapat melihat sudut pandang bagaimana disabilitas, sehingga petugas dapat melaksanakan program yang membahas bagaimana pentingnya keikutsertaan penyandang disabilitas untuk mengurus hal kependudukan. Selanjutnya itu diperlukan adanya surat keputusan petugas pelaksana dalam melakukan pendataan sekaligus SOP yang tertuang dalam standar pelayanan operasional. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.